Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Esha. Sebelum mulai ke pelajaran hari ini, ada baiknya kita absen dulu. Jadi pada murid-murid sekalian, tolong didengarkan namanya. Terus kalau misalnya namanya disebut, tolong angkat tangannya. Oke? Oke. Ferawati, present ma'am. Inca, present ma'am. Alisina, present. Alivia, present ma'am. Selsa, Present ma'am. Zulfika, Present ma'am. Dinda, Arifa, present ma'am. Ina, present ma'am. Emma, present. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan would like dalam meminta atau menawarkan sesuatu dan juga hal lainnya. Tapi tema yang akan kita bahas hari ini itu adalah makanan. Jadi bagaimana cara kita menawarkan atau meminta makanan. Misal kayak di penjual begitu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran hari ini siswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan dua tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama itu adalah sebelah sini saja. Jadi tujuan kita yang pertama itu adalah siswa mampu memahami konsep penggunaan would like. Di sini itu termasuk pada pengertian kapan would like itu digunakan. Lalu tujuan yang kedua yang harus kita capai pada pertemuan hari ini adalah siswa mampu menerapkan penggunaan would like di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelum itu di sini Ibu ingin tanya dulu, apakah kalian ketika pergi beli makan di kafe, di restoran atau di kantin sudah bisa memesan sendiri atau masih dipesankan sama orang lain? Bisa pesan sendiri. Kalau misalnya bisa pesan sendiri, kalimat apa atau ungkapan apa yang kalian pakai? Bu, berapa ini harganya? Bagus. Apa lagi? Ada lagi? Ada menu lain? Bagus. Selain itu ada lagi? Apa menu favoritnya? Oke. Nah, selain itu semuanya sudah bisa? Bisa. Bagus. Tapi kalian hanya bisa dalam bahasa Indonesianya saja. Kalau bahasa Inggrisnya belum atau sudah? I want to buy. Oh nice. Oke. What is that? Tapi sebenarnya masih ada kalimat yang lebih tepat pada penggunaan itu. Namun sebelum kita mulai ke pembelajarannya, karena ini itu belajar tentang menerapkan penggunaan would like, jadi kalian itu harus ingat bahwasanya dari hasil pembelajaran kali ini kalian bisa menggunakan kalimat ungkapan itu di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan latihan juga, sehingga kalau misalnya kalian pada saat berlatih menggunakan ini di kehidupan sehari-hari sama teman kalian atau keluarganya kalian, jangan takut bila dikatakan soal Inggris, karena dari hal-hal kecil seperti
Misalnya kalian pergi ke luar negeri, terus mau pesan makanan, kira-kira apa yang akan kalian ungkapkan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ungkapan apa yang bisa kalian pakai? Ini menurut saya kalian, kan tadi kalian sudah bilang toh, kalau misalnya pakai bahasa Inggris kayak apa? Nah, terus kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri, terus kalian mau pesan makanan, kira-kira apa yang akan kalian bilang? Kira-kira saya dulu ya, sepengalaman saja dulu kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ya, Zulfika ada? Mungkin saya akan mengucapkan dalam bahasa Inggris yaitu I want to buy pizza. Nice answer. Ada lagi yang lain? Bisa dibalik ya apa? I would like to order one meatball. Yes, correct. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan would like. Lalu kira-kira bagaimana sih bentuk penggunaannya? Jadi would like dalam bahasa Indonesia itu berarti ingin. Lalu biasanya dalam bahasa Inggris would like ini digunakan pada saat kita ingin menawarkan sesuatu atau offer dan memesan sesuatu atau order. Dan bentuknya itu bisa berupa kalimat positif atau afirmatif, kalimat penolakan atau negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Nah, Ibu guru juga ingin mengingatkan kepada kalian kalau jangan lupa selama proses belajar ini berlangsung, apapun yang Ibu jelaskan itu tolong dicatat, dan juga apabila ada kosakata baru yang kalian dapatkan, tolong ditulis sebagai bahan koleksi dari vocabulary kalian. Jadi untuk lebih jelasnya, Ibu guru akan tuliskan dulu rumusnya. Oke, perhatiannya kembali seperti depan. Jadi untuk bentuk yang pertama itu ada affirmative form atau biasa disebut kalimat positif atau kalimat pernyataan. Nah, rumusnya sendiri itu cukup mudah. Ada S yaitu subjek. Masih ingat apa saja yang termasuk dalam subjek? Ayo ini betul. Nice Alfia. Jadi subjek ditambah dengan would like. Contohnya itu seperti misalnya I would like, terus di sini itu kita tambahkan dengan nama benda atau makanan yang kita inginkan. Sama juga dengan ini. Jadi untuk contohnya yang pertama itu adalah I would like a cup of coffee, yang berarti saya ingin
ini itu semuanya masuk kecuali subjek I dengan we, karena kita sangat jarang atau bahkan mungkin hanya di dalam hati kalau misalnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, misalnya would I like meatballs, apakah saya ingin makan bakso, tidak mungkin kita sampaikan itu di depan umum, pasti kayak hanya di dalam hati kita bertanya sama diri kita sendiri. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya atau sudah jelas? Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau sudah jelas kita lanjut ke penugasan pertama. Lanjut. Oke, jadi untuk tugas selanjutnya silakan anak-anak membuat contoh kalimat masing-masing satu, yaitu satu kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Dan guru akan menunjuk 3 orang random yang akan maju ke depan. Jadi diharapkan untuk semuanya membuat kalimatnya masing-masing. Silakan dibuat kalimatnya. Guru beri waktu selama 5 menit. Jika sudah ada yang ingin maju, silakan angkat tangan lalu maju ke depan. Sudah. Ya, silakan maju siapa pertama. Oke, ini ya, silakan. Ya, sudah bagus. Next, siapa lagi yang mau maju? Untuk bentuk kedua, ya di sini silakan. Slice of pizza. Oke. Untuk bentuk ketiga ada yang mau maju? Silahkan ke depan. Ikuti saja pola yang ini. Tidak ada beda sama komando. Would you like pizza? Ini yang mana dari duduk-dudukan dulu. Ini mau apa? Ini sekolah. Seperti yang tadi apa? Would you like some pizza? Oke, ini sudah betul. Yang punya dari Tia, yang punya dari Sinar juga. Tapi yang ketiga ini, would you like some pizza? Ya bisa juga dari slice karena kami tidak semua. Tapi yang kurang di sini itu tanda tanyanya. Jadi yang kayak kalimat pernyataan lagi. Oke,
breathing dulu. Tes breathingnya cukup ringan karena saya lihat ini anak sudah mulai mengantuk, sudah mau pulang. Oke, jadi tes breathingnya itu kita kasih nama dia game pagi, siang, malam. Jadi itu cara mainnya gampang. Kalau misalnya ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Terus kalau misalnya ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 3 kali. Terus kalau ibu bilang malam, kalian tepuk tangan 2 kali. Oke? Siang paham ya udah? Siang 3 kali. Malam 2 kali. Pagi, siang, subuh. Berdiri atau tidak? Berdiri. Oke. Keluar kotaknya sana. Oke. Kita mulai. Oke, mulai kami. Masing-masing anak. Jangan lupa ya. Oke, kita selebrasi. Saya bilang cepatnya. 1, 2, 3, pagi. Jadi ibu sudah mulai kelompoknya. Kelompok pertama itu ada Sensa dan Zulfika. Kelompok 2 ada Alifia dan Sinan. Kelompok 3 ada Isya dan Mera. Kelompok 4 Firna Yanti dan siapa? Dan Elma. Dan Arifa bersama Linda di kelompok 5. Setelahnya itu kan ada 2 orang. Nah, 1 orangnya itu udah bahas bukan. Sorry, kita nanti. Jadi kan untuk persingkat waktu juga dari satu kelompok membahas yang nomor 1. Di situ kan ada dialog. Kalian harus mengisinya dan maju ke depan untuk membacakan dialog tersebut sesuai dengan jawaban kalian. Tapi di situ ada tokohnya ada 3 dan di Leo ini dengan Diana kita gabung jadi 1 orang yang sama. Lalu sebagai waiter teman kelompok yang 1.
Number 8, I'd like an ice cream cone, please. I'd like some meat, please. Would you like some free chicken? Would you like some fried chicken? Would you like some potato? Would you like some fried chicken? Would you like some potato? I'd like a cup of hot coffee, please. Would you like some fried noodle? Ya, yang lain. Ibu apa lagi yang minta lagi yang lucu? Apa yang mana? Lucu. Tidak, itu ada salah pengucapan dari Arifah. Yang lucu, tapi itu lucu. Lucu. Ya. Kalau teman-teman. Makasih. Iya, coba. Beda. Lucu. Ya udah, terima kasih. Terima kasih teman-temannya. Tadi gambarnya sama aja dengan mereka. Oke. Karena tadi kita sudah mencoba untuk membuat kalimat, sudah mengisi dialog dan menuliskan kata-kata acak. Ada satu yang masih kurang. Kira-kira apa itu? Prakteknya. Jadi dengan kelompok yang tadi, guru juga akan menunjuk satu kelompok untuk maju mempresentasikan dialog yang mereka buat. Jadi tugas kalian selanjutnya adalah mencoba untuk membuat dialog antara dua orang, customer dan waiters. Lalu ketika kalian maju di depan, kalian harus mempresentasikan itu dialognya dan ekspresinya itu sesuai dengan bagaimana pelayan atau pembeli itu berbicara. Oke? Hati-hati Bu. Lucu. Sudah dikasih aja ketahui temannya. Gak mau nih, Bocah. semangat hati. Oke, guru akan kasih waktu kalian. Sekarang kasih waktunya sendiri. Sekarang, nggak bisa ngomong lagi tugas. Sabar dulu. Masih 20 menit lagi nih. Baru pulang. Sabar. Guru beri kalian waktu 10 menit untuk membuat dialog. Bisa 10 menit? Bisa. Oke, sudah 10 menit lewat sedikit. Silakan guru akan menuju kelompok yang beruntung pada hari ini. Yang terakhir adalah kelompok 4. Ya, silakan maju kelompok 4. Dan kelompok 4. Oh, ada material dan ada ya, Firnayati. Ya, betul. Ya, ini sangat beruntung ini karena mereka dialog sambil mewarankannya juga. Itu pilih apa? Ya Allah, pengen pulang ya Allah. Apa? Yang tadi. Kalau dibilang mungkin sampai kasih tugas itu. Iya, iya, sama dikasih. Kalau kerjaan ini, tadi kan sudah kasih data yang Bu, Alivia minta tambahan tugas. ya sebentar. Alivia saja ini bos sama sekali hari ini. Dan Baik, silakan mulai. Ini will come and take your order. Yes, please. Would you like something to drink first? Yes, as my glass of orange juice, please. Certainly. What would you like to eat? I'd like a burger and some bread fried, please. Would you like some
membuat 5 kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif dan akan dikumpulkan di